Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi qail fadkuruni adkurukum washkuruni wa la takfurun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika nabika wa rasulina bil ummi wa ala alihi wa sallam taslima bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin rahin alladzi qail afdalu dzikr la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ashabul fadilah, para masyayikh, para mursyidin, wabil khusus Shahibul Bait Romo Kiai Haji Ngadien Anwar. Yang saya hormati segenap pengurus Jatman Idarah Usto, Subbiyah, Ifadiyah, Imdoiyah sing hadir mriki wonten Kyai Khalil Afafi, wonten Kyai Nasruddin, lan kiai-kiai sanesipun kathah kula boten apal asmane, ibu-ibu dari Watonah dan sedanten hadirin hadirat rahimakumullah. Kula atas nama pengurus Jatman sangat bersyukur dan terima kasih atas terselenggaranya manaqib kubra niki. Jatman niku mboten enten apa-apane kalau para mursyidin niki mboten enten kegiatan. Jadi eksisnya Jatman itu adalah karena eksisnya para mursyidin. Maka salah satu program kita yang kita prioritaskan inggih menika sering wonten multaqa mursyidin. Dawuh mursyid-mursyid inilah yang kita jadikan pegangan. Termasuk kula mriki niki ditimbali Mbah Kyai Ngadien. Yang nimbali Pak Mursyid pasti enten hikmah dan barokahnya. Meskipun kula niku wau dalu nggih pun rada kurang turu, ditambah wenjing nggih ngaji, tapi yang nimbali niki mursyidin pasti wonten barokah lan hikmahnya. Salah satu cara supados kita niki kagungan sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang terpuji, itu adalah mengagumi, lajeng mencintai orang-orang yang punya sifat mahmudah. Termasuk kita niki mengadakan manaqib kubra, itu adalah kiat-kiat kita supaya mengenal dan mengagumi orang, kemudian dilakukan mencintai. Insya Allah dengan kita mengenal, mengagumi dan mencintai, maka akhlak-akhlak atau sifat-sifat yang mulia itu nanti kita badhe ketularan. Terus pundi akhlake tetapi sifat mulianya ingkang kita manaqib niki. Dan barokah itu akan kita peroleh masuke saking pundi? Ingkang kita manaqib niki rohnya rawuh teng mriki. Rohe kok rawuh niku terus pundi? Dasare itu adalah dikiaskan ketika kita membaca selawat, maka Allahum atibahum li atibahum maka nafihim, maka Allahum atibahum wa hum yastaghfirun. Maka Allah ya antafihim, ini adalah
kita semua boten badhe pirsa Allah Subhanahu wa taala sepanjang di situ Rasulullah hadir. Jadi ketika kita baca selawat itu adalah ruhnya Rasulullah hadir. Demikian pula kalau kita baca manakibnya para wali, para aulia, itu ruhnya para aulia, para wali niku nggih hadir di tengah-tengah kita. Lajeng kita sedaya kok boten saged mirsani kalau di sini ada ruhnya para wali. Dawe Ibnu Qayyim Al-Jauzi bahwa ruhnya orang yang sabun kapundhut niku saged komunikasi dengan ruhnya tiyang sing tasik sugeng. Kenapa kita tidak bisa melihat ruh itu? Itu gampang kalau kita itu memologikakan. Panjenengan sedaya saniki niki bisa membuktikan bahwa di hadapan kita semua ini ada alam lain. Bapak Ibu sakmake saged mirsani HP. Apa saja yang di dunia bisa dilihat melalui HP. Itu menunjukkan bahwa di depan kita itu ada alam lain. Yaitu ada gelombang, ada sinyal. Itu baru buatan manusia saja kita sudah tidak bisa melihat. Saking halus napa malih urusan roh. Wa yasalu anir ruh wa min amri rabbi. Roh itu adalah urusannya Allah, apalagi urusan roh kita bisa melihat. Yang jelas itu bukan bikinan manusia. Kita saged mirsani TV, kita saged mirsani HP, listrik kita pecat di sini semua bisa nyala. Itu semua ada saluran, ada alam lain. Itu saja tidak bisa kita lihat. Lajeng pandangannya orang yang alim itu adalah menjadi nur untuk yang dipandang. Kalau sama kita memiliki rohnya para aulia rawuh temriki, maka pandangannya orang alim, pandangannya para aulia itu menjadi roh untuk kita semua, menjadi nur untuk kita semua. Imam Suhrawardi niku daleme Kufah. Setiap hari Jumat niku selalu Jumatan teng Masjid Basrah. Ada apa? Jauh Kufah Basrah tebih. Itu adalah untuk napak tilas. Karena di Masjid Basrah itu sering digunakan kumpulnya para wali teng mriku. Jumatan nggih teng mriku. Imam Suhrawardi niku datang selalu lebih awal meskipun dalam niku jauh. Lajeng beliau niku duduk di sop paling depan, paling kanan. Jadi niku kula tiru nek masjid kula niku, nek masjid liyane kari ya, nek masjid kula di kali santri niku sampun dipakat disiapi sajadah mergo pun semerep paling depan, paling kanan. Mutabaah wali niku wae. Lalu Imam Suhrawardi niku setelah semua jamaah niku mungkul niku jumeneng. Setelah jumeneng semua yang hadir itu dipandang satu-satu sampai selesai. Setelah selesai dipandang niku Imam Suhrawardi nembe pinara. Lajeng pada sholat para santri takok, kenging napa Syekh panjenengan selalu berdiri memandang semua yang hadir? Imam Suhrawardi jawab, pandangannya seorang alim itu adalah menjadi nur hidayah untuk kita. Siapa tahu yang hadir di sini tadi banyak para aulia yang saya tidak tahu kalau itu aulia. Saya ingin memandang supaya rohnya, supaya nur hidayah pandangan orang alim itu masuk pada diri kita. Insya Allah kerawan panjenengan sedaya iki angsal barokah karena dipandang oleh para aulia yang kita manakibi siang ini. Iki mukadimah.
pun jam 12. Paling suwe setengah jam setunggal. Kula badhe matur tentang resep das pundi urip teng donya niki cukup. Nomor setunggal. Das pundi menawi kata pun wancine dipundhut oleh Allah Subhanahu wa taala niki dipundhut dengan husnul khotimah. Sing nomor 3, kalau kita nanti sudah di akhirat, terus pundi resepe saged mlebu swarga boten usah ngicipi neraka. Kira-kira tujuan thariqah kan 3 niku ta nggih? Juga niku. Jadi kalau peran jatman itu apa? Peran jatman itu namung kita ini mengkoordinir. Terus pundi kita itu bisa satu arah. Meskipun thariqahnya beda-beda, dengan thariqah yang beda-beda, pasti ini ada timbul jamaah yang beda-beda. Mau dawuhake Kyai Khalil bahwa sumbernya ya satu dari beliau Rasulullah dan sahabatnya. Tapi cara Rasulullah menyampaikan itu kan beda tempat, beda waktu, juga ada beda. Yang ini menyebabkan thariqah itu ada beda-beda. Biasanya niku kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan itu membanggakan jamaah piyambak-piyambak. Ini adalah merupakan penyakit. Nah, tugas thariqah, tugas jatman itu adalah bagaimana meskipun kita beda-beda, tapi kita punya tujuan yang sama, yaitu la ilaha illallah. Kita hanya mencari ridho dan dicintai oleh Allah. Niku tugasnya namung niku. Yang lain-lain niku adalah eksisnya jatman itu hanya karena eksisnya mursyidin. Maka kalau kita tidak hormat pada mursyidin, ya alamat kiamat. Pun kalau terus nggih. Niki niku bahas teng mriki resep 3 niki mboten rampung. Biasanya kalau matur namung 30 menit. Padahal nek bahas niki kira-kira 10 jam. Nanti setunggal mawon nggih mangke. Jadi yang lain-lain nanti tahun depan. Yang lain-lainnya lagi tahun depannya lagi nih mboten rampung. Terus pundi resep saged dados tiyang sing cukup menurut Al-Quran dan hadis. Menurut Al-Quran dan hadis, cukup itu pada dasarnya lebih daripada kaya. Cukup itu pada dasarnya hukumnya wajib. Karena Pak, kalau kita semuanya diwajibkan untuk ibadah, melakukan ibadah haji, berarti kita ini cukup itu hukumnya wajib. Kalau kita ini diwajibkan untuk membayar zakat, berarti cukup niku asline hukumnya wajib. Niki asline lho Pak nggih. Maka kalau ada hukum lain, itu kan lain. Karena al-hukmu yadullu ala ilati. Hukum itu kembali kepada yadurru ala ilati. Hukum itu akan kembali pada alasannya. Alasannya. Dawuh Kanjeng Nabi, tuba liman hudiya lil Islam wa kana aisyuhu kafafan. Beruntunglah orang yang diberi petunjuk oleh Allah dengan petunjuk Islam dan hidupnya berkecukupan. Tapi kalau kita ingin cukup, itu memang ingin menjadi tuba. Tuba niku sing bangun, sing jawab Kanjeng Nabi. Tuba liman hudiya lil Islam wa kana aisyuhu kafafan. Ajeng kenapa kita tidak cukup?
fitrah manusia itu dijadikan untuk apa? Enten wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bener. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Bener. Tapi kaitannya dengan cukup niki adalah bahwa manusia niki diciptakan oleh Allah untuk dimanjakan. Mboten asal pangah, mboten asal kangelan. Semuanya harus cukup. Mayar cukup. Dasarnya apa? Ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarah. Nabi Adam itu kan nenek moyang kita, nggih. Diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk dimanjakan. Nabi Adam selalu berdiamlah di surga dan makanlah makanan sesuai yang kau kehendaki. Ora usah diutus mergawe mboten enten. Napa malih diutus utang-utang. Malah mboten enten nggih. Diumbah-umbah nggih mboten enten. Karena Nabi Adam dimanjakan. Uskun anta wa zaujuka jannah, yaitu untuk bertempat tinggal di surga. Cacate napa? Wala taqraba hari syajarah. Dan jangan mendekati pohon ini. Nah, Nabi Adam itu menurut syariat mboten melakukan dosa. Karena apa? Lafadznya adalah wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan mendekati pohon ini. Lajeng sing dipundhut Nabi Adam niku pohon yang sana, mboten sing niki. Lajeng ngoten niku takdiri Allah nggih. Jadi sama sekali Nabi Adam niku mboten tergoda. Mboten Nabi Adam niku maksiat dhateng Allah. Karena yang didekati, yang dimakan itu bukan pohon ini. Tapi menurut hakikat adalah yang dimaksud Allah itu ya pohon yang sejenis ini, buah khuldi yang sejenis ini, keberadaannya dimanapun itu tidak urusan. Sing penting kan jenisnya pohon iki. Lah niki antara ada sedikit kesalahpahaman, bukan kesalahpahaman ya inilah lamanya biasanya takdir Allah niku mbulek. Skenario Allah itu bulat sehingga kita sedang tidak memahami. Lah karena Nabi Adam niki mendekati pohon yang lain yang sejenis, akhirnya Nabi Adam niki didono teng donya. Ketika didono teng donya pasti kangelan. Nabi Adam niku namung salah menurut hakikat dan sekali aja itu bisa turun ke dunia. Lajeng terus pundi kita niki sing bolak-balik nglakoni salah kepengin mlabu swarga. Niki kita harus bertorikoh teng mriki. Harus bertorikoh teng mriki. Kita ini yang bolak-balik salah kepengin mlabu swarga. Nabi Adam salah pisan menurut hakikat itu medun keng swarga. Nah, di sini yang bisa kita ambil pelajaran. Kalau kita ingin memperoleh surga sebelum surga yang sebenarnya, kita kepingin cukup seperti kita hidup di surga, maka kita niki kedah mboten gadah dosa. Dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lazima istighfar ja'alallahu min kulli rikin makhrajan wa min kulli hanmin farja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Sapa wonge sing mengistiqomahkan istighfar. Istighfar niku Kanjeng Nabi niku paling saithik ping 100 dina. Padahal Kanjeng Nabi niku mboten salah.
Mboten nate nglakoni kesalahan karena panjenengane iku adalah maksum. Tapi kaitannya dengan taubat niku enten 3. Yang pertama adalah taubat. Taubat niku adalah orang yang bertobat karena takut neraka. Itu disebut taubat. Yang kedua adalah inabah. Inabah itu orang yang bertobat karena ingin surga. Yang ketiga adalah al-aubah. Orang aubah itu adalah orang yang bertobat bukan karena takut neraka, bukan karena ingin surga, tapi semata-mata adalah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Kanjeng Nabi niku istighfar termasuk yang ketiga niki. Lah istighfar niku saged istiqomah itu adalah melalui dibaiat, melalui toriko. Menawi kita niku mboten baiat, maca Quran niku mawon mboten saged istiqomah. Niku nek kula Ibu, dukan panjenengan sedaya. Tahajud sehari 1 juz, niku nek mboten dibaiat, niku nggih macane kadang-kadang wis setengah juz. Padahal ngeten iki kathah tanggapan Bu. Kula niki mestine sakniki niki pun asal 20 juz, lagi 17 juz. Itu karo-karo ndak baiat. Kalau panjenengan baiat mboten mungkin mboten istiqomah. Mbah piye carane mbek ning mobil kita tetep diwaca karena baiat. Niku bedane kenapa kita harus baiat. Kula nek gadah wiridan atau semua hajat wiridan itu kan harus yang dibaca jumlahnya sama, waktunya sama, bacaannya sama. Niku karena baiat lunga niku teng mobil, nggih mulai munggah mobil nek urung maca niku urung ngomong liyane. Tapi nek Al-Qur'an saged terus. Padahal Al-Qur'an itu kan di atas semuanya. Jadi man lazima kita ini bisa mengistiqomahkan istighfar itu adalah melalui baiat. Baiat itu yang ada di torikoh. Torikoh apa saja pasti enten wiridane tentang istighfar. Nggih betul. Terus ternyata istighfar ini punya kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang luar biasa. Menawi wau Yai Khalil menyebutkan wonten yang namanya tajalli, tajalil af'al, tajalli sifat dan sebagainya. Niki di bahasa lain di ilmu pengetahuan menawi ahli jiwa, psikolog itu menyebutkan alam bawah sadar. Menawi ahli kimia, ahli fisika, ini yang biasanya nggih Pak Dandi Mak Kapolres niki. Saya makili niki. Ahli fisika dan ahli kimia itu menyebutnya dengan alam kuantum. Ilmuwan ini adalah semuanya sepakat karena ada penelitian bahwa alam bawah sadar, alam kuantum atau tajalli ingkang disebutake Yai Khalil wau punya energi 88% dibanding alam sadar. Alam sadar itu maksimum hanya 12%. Alam bawah sadar maksimum bisa 88% sampai 90%. Itu kekuatannya alam bawah sadar. Bahasa lain menawi teng istilah tasawuf itu adalah bisa juga basiroh. Basiroh itu adalah pandangan mata hati. Kalau basar itu adalah pandangan mata kepala. Basar itu hanya bisa melihat yang ada di depan. Dan itu pun terbatas. Sing wingking mriku wajahe pun mboten jelas. Dan basar ini juga sering nipu.
lain dengan basirah. Basar itu kalau kita melihat rel kereta api, pasti panjenengan itu mandang rel kereta api itu semakin jauh semakin sempit. Nggih betul. Padahal hakikatnya rel kereta api itu semakin jauh kan sami dong ya. Nek sakit sempit kalau rel kereta api kan selip sami. Itu bukti bahwa basar itu sangat terbatas. Meskipun itu sama, tapi kita tertipu, kita pandangan kita semakin jauh, itu semakin sempit. Kalau basirah itu bukan hanya memandang apa yang di depan, yang di samping pun pirsa, yang di belakang pun pirsa, yang di samping kiri pirsa, dan pandangan ini adalah karib. Ini adalah potensi yang memiliki untuk mengakses basirah itu ada ahli thariqah. Ahli thariqah. Bon, kalau kita kembali dawe Imam Ibnu Athaillah Al-Askandari nggih, iki kaitannya kalih wau basirah niki wau. Dawe Imam Ibnu Athaillah Al-Askandari wurudul ibdad bihasabil iqtidad wa syurukil anwar ala hasabi sifat isril asrar. Ngaten nggih nggih. Nek salah nyuwun dikoreksi, nek salah nyuwun dikoreksi. Sesungguhnya datangnya pertolongan itu adalah tergantung persiapan kita. Teng Sarai Al-Hikam itu yang disebut imdad itu adalah kemakrifatan. Basirah tadi kemakrifatan, termasuk ilmu laduni itu adalah imdad. Itu adalah tergantung sejauh mana kita ini siap. Kesiapan kita itu adalah kita akan masuk ke imdad itu. Urudil imdad ia sebut istiqdad, dan makna istiqdad itu adalah kalau dalam tafsirnya Al-Hikam itu adalah wirid. Sehingga anda dakwah malih makanal warid lau kanal wirid, tidak akan memperoleh warid kalau tidak ada wirid. Warid itu adalah ilmu uluhiyah, ilmu wahbiyah, yang semacam dawe Yai Khalil wau nggih semacam tajali, semacam basirah niku nggih. Istilahnya kata, tapi isine niku sama. Jadi sesuatu yang kita lakukan terus-menerus di waktu yang sama, dan juga jumlah yang sama, itu nanti akan menimbulkan yang namanya warid atau imdad atau kemakrifatan atau basirah. Ini semuanya adalah punya kekuatan 88% dibanding sing biasa-biasa mawon. Dan termasuk niki urusan dunia, bukan hanya urusan akhirat. Termasuk golek duit. Carane dadi golek duit iso cepet niku. Carane dadi karena ini bisa dikembangkan. Itu adalah caranya bahwa badan kita ini meskipun itu materi itu benda ya, benda itu materi, tapi dalam diri kita itu ada roh, ada akal, ada rasa, sehingga diri kita ini bukan sekedar materi lagi, diri kita ini adalah energi. Energi ini punya magnet, sehingga kita sering bahwa semua bacaan itu ada nurnya. Nur itu apa? Nur itu pasti sinar. Dan dari nur inilah timbul energi-energi. Enten mobil, enten pesawat, enten semua itu bisa punya kekuatan. Itu adalah karena ada listrik. Listrik itu adalah nur.
Nah, diri kita ini kalau sudah masuk ke alam nur, bacaan-bacaan kita itu ada nurnya, maka kita harus menganggap semua yang ada di dunia ini adalah bukan materi. Semua yang ada di dunia ini adalah punya energi. Kalau energi kita sudah kita keluarkan dari diri kita ini, maka bersambung dengan energi yang lain. Contoh, mesti mboten kayak contoh, rada bingung. Contoh niku nggih sing kula alami mawon nggih. Dan contoh sing paling sederhana mawon. Ketika kula umroh, kula niki lungguh buka bersama kali tiang Arab. Tiang Arab. Lah ati kula tuh kula kepengin lungguh ke marang Arab niku. Kenging napa? Karena saya ingin makan makanannya wong Arab. Ingin makan makanannya orang Arab. Lah ndelalah niku santri wong Arab nih ngusir kula. Ini adalah khusus rombongan keluarga, bahwa hanya memakan apa yang disajikan oleh pihak masjid, tapi nggawa makanan sing aneh-aneh. Kula melek makanan niku. Lah meskipun kula pun diusir kali sing ndonga masjid, kula niku kali tiyang Arab ndak usah duduk di sini saja, teman. Ndak usah duduk di sini saja, ndak usah pindah. Kula niki mboten nate ngomong, mboten nate nyampaikan keinginan saya. Kok bergerak hatinya wong Arab, kula mboten diusir. Itu artinya energi saya kepingin tadi sambung dengan energinya orang Arab tadi. Kalau itu normatif, mesti kula kudu belajar bahasa dhisik. Piye carane aku njaluk manganan nggih, kudu belajar bahasa Arab dhewe. Nek urung iso bahasane kan kesuwi. Kemudian saya harus mengucapkan saya minta ini, dan itu pun tidak ada jaminan bisa beroleh. Itu artinya bahwa kekuatan alam bawah sadar atau tajalli tadi adalah punya daya tarik yang lebih hebat dibanding alam sadar. Kalau kita sudah bisa mempraktekkan ini, kira-kira wong sak Indonesia itu thariqah kabeh, Pak. Karena thariqah ini punya potensi menjadi orang yang sukses. Dan kira-kira Indonesia ini yang kaya semuanya, itu mungkin sampai diutang sampai 8.300 triliun. Karena apa? Bisa memaksimalkan energi-energi yang dimiliki ini. Napa koncine wau? Barang siapa yang membaca istighfar, maka Allah akan memberi jalan keluar dari semua kesulitan. Allah akan memberi jalan keluar dari semua kesusahan. Dan ditambah wayar zukuhu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki yang tidak diduga-duga. Yang namanya min haitsu la yahtasib itu ya caranya Allah, jangan ditanyakan. Carane piye aku iso lunga haji? Saiki haji antrian 40 tahun. Carane piye aku oleh duit iso lunga haji? Haji bayare 60 juta. Padahal panenane saulan setahun di tanah sakitan mau 35 juta. Gak ketemu. Itu kalau kita menggunakan alam sadar. Pasti panjenengan sedaya hitungannya gak ketemu. Kita harus alihkan bagaimana kita bisa mengakses alam bawah sadar. Bagaimana kita bisa memperoleh maunah. Bagaimana kita bisa memperoleh keajiban. Keajiban yang dimiliki manusia ini adalah disebut maunah. Itu semua koncine juruse enten teng wirid thariqah. Niku wau hadise, Al-Qur'ane jelas. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.
yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwal. Jadi jika orang yang mau istighfar diperintah Allah akan diberi harta yang banyak, bukan mal. Wa yumditkum bi amwal wal banin. Banin anak sing akeh. Anak di sini bisa anak sosiologis, bisa anak biologis. Anak biologis di santri-santri niku. Kiai-kiai ini kersa maca selawat, maca istighfar sing akeh, insyaallah santrine nggih akan semakin banyak. Nek pengusaha kersa maca selawat, maca istighfar sing akeh, nggih anak perusahaannya yang akan berkembang. Jadi kita dengan terbelenggu dengan makna anakku saiki wis kabeh kok kon maca istighfar, apa gunane kabeh? Ngoten nggih. Kita harus membuka banyak pikiran kita apa? Anak itu tidak harus anak kandung, tapi bisa anak buah yang disebut dengan anak sosiologis. Nek pengusaha bisa anak perusahaan dan sebagainya. Itu konsep Al-Quran luar biasa. Oh, saat ini kalau tak tutup kali kisah mawon nggih ben mancep kisah. Niki pun karek 4 menit kula pun matur jam 12.30 menit. Meskipun niki tasik kathah malih bagaimana kita menjadi orang yang cukup, itu konsepnya masih kathah malih. Dan bagaimana supaya kita hidup husnul khotimah niku tahun ngajeng. Bagaimana kita bisa masuk surga tanpa ngicipi neraka, tahun ngajenge malih. Moga-moga diparingi umur panjang lan nggih. Kula nek ditimbali yai ngabiyen mboten saged nolak. Niki, nah, soalnya sing nimbali mursid. Contoh, kisah. Kalau istighfar itu punya kekuatan daya tarik yang luar biasa. Baik daya tarik terhadap manusia, baik daya tarik kaitannya akhirat, maupun daya tarik kaitannya dunia, bisa menjadi kecukupan niku wae. Imam Ahmad Ibnu Hanbal niku daleme badat. Pada satu saat niku atine niku kepengin sholat, kepengin berkunjung ke Basrah. Baghdad kali Basrah niku jaraknya 532 kilo. Wekdal niku mboten enten pesawat, mboten enten kendaraan. Tapi hatinya Imam Ahmad tidak bisa nahan. Jadi menggebu-gebu ingin terus datang ke Basrah. Akhirnya Imam Ahmad niki jalan sampai ke Basrah. Sampai ke Basrah niku pun dalu pun manjing Isya. Pada jamaah Isya niku Imam Ahmad nggih sampai kesel nggih istirahat teng masjid niku. Setelah istirahat teng masjid niku oleh marbot masjidnya diusir. Karena janjian niku kan jaringan HP. Tapi ndak pirsa profil Imam Ahmad niku sing ndi mboten pirsa. Kalau pirsa bahwa beliau adalah mujtahid mutlak yang sangat alim, fuqaha, mufasir, ahli sembarangan mau hadis, mboten ngalah diusir niku. Tapi mboten semerep marwan diusir. Diusir masuk ke serambi masjid. Sampai ke masjid, diusir malih. Diusir malih sampai ke luar serambi masjid. Akhirnya teng halaman masjid enten tiang sepuh. Tiang sepuh ini nguwasi Imam Ahmad ngoten niku iba. Saya jenengan kersa istirahat teng omah kula. Omah kula tasih enten kamare untuk tamu yang mau istirahat. Akhirnya Imam Ahmad nderek tiang sepuh niku wau. Tiang sepuh niku wau profesine adalah ndamel roti. Ndamel roti. Setiap melangkah mulai nyadren roti bayar napa niku bakar roti, ngestas roti sing diucapno namung astagfirullahaladzim. Dadi ora sak angel-angel sayyidul istighfar dawa-dawa mboten. Astagfirullahaladzim istighfar terus.
Akhirnya Imam Ahmad niku tanglet, penasaran kok wong iki kok wiridane kok mau istighfar tok ora iso wiridan sing liyane. Kita kok Pak, jenengan maca istighfar niki pun pinten taun? Pun 30 tahun, pun 30 tahun. Lajeng napa panjenengan sedaya kok panjenengan kok selalu maca istighfar niku? Nggih, semua yang saya minta diijabahi Allah. Pengen ya? Semua yang kita minta diijabahi Allah. Karena tiyang niku sing sak njaluke diijabahi Allah kan dadi tiyang cukup to nggih. Pengen haji saged haji, pengen umroh saged umroh, pengen kagungan mobil mau diijabahi Allah. Sing dereng diijabahi niku namung setunggal. Kula niki adalah sangat mengagumi dengan orang ini karena kealimannya di urusan fikih, karena tawaduknya di bidang akhlak. Imam Ahmad itu sangat sufi. Maka saya ingin ketemu dengan orang yang alim ini. Imam Ahmad langsung dulu. Masya Allah, subhanallah. Iki sing nyebabno aku tertarik untuk datang di tempat ini. Nah, dados sing menyebabkan kula niku adoh-adoh teng mriki niku adalah karena tertarik dengan istighfar panjenengan niku. Sesungguhnya Imam Ahmad itu adalah kula niki. Langsung niki tiyang niku ngabuk Imam Ahmad, Masya Allah. Berarti pun sempurna jalukan kula. Nah, ini yang kita ambil pelajaran adalah daya magnetnya wong sealim Imam Ahmad yang rumahnya sangat jauh itu punya tertarik dengan istighfar yang sing dodoroti niku wau. Napa malih sing liyane Imam Ahmad. Napa malih namung dhuwit mawon nggih. Napa malih namung kesusahan mawon. Napa malih namung galau mawon. Semuanya akan hilang dengan istighfarnya. Niki cerita zaman Imam Ahmad. Nah ini kula cerita sing kisah nyata, sing zaman sakniki nggih. Sing zaman sakniki kisah nyata. Enten ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga niku umure 30 tahun. Kagungan putra 4. Ibu niki ya mboten kagungan penggawean napa-napa. Karena apa? Selama ini yang nyukupi adalah ingkang suamine, ingkang kakung yang mencukupi kebutuhannya. Jadi kan tidak punya keahlian apa-apa. Alhamdulillah niku kakung niku kapundhut. Bisa kita bayangkan, ibu rumah tangga, orang duwe profesi, ditinggal anak papat, sek enom, ingkang kakung kapundhut. Pertama, susah ditinggal suaminya. Kedua, susah karena tidak punya sumber rezekinya. Setunggal wedal niku pas sore batas siram niku nyetel radione Kyai Atapi, ya Khalil. Yo kabaran niku. Tengah jine Kyai niku membacakan sebuah hadis, diuraikan panjang lebar dan contoh-contoh yang rasional dan contoh-contoh yang konkret. Hadis niku yang didengar yang diberitahu itu man lazima istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin makhraja wa min kulli rikin farja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Belalah kiai ini niki nggih pirsa bahwa tidak semua pendengar niku ngerti bahasa Arab. Tidak semua pendengar ngerti bahasa Arab. Hingga diterjemahkan. Sapa wong sing mengedepan selalu melazimkan mesti makan istighfar, maka semua kesulitannya akan diberi Allah jalan keluar. Semua kegalauannya akan diselesaikan oleh Allah. Dan diberi rezeki yang tidak terduga-duga. Setelah mendengarkan niku ibu niku wau ngamalno gawe kiai liwat radio niku wau. Jadi ngaji niku senajan mboten saged face to face ngoten,
sakniki ngaji teng kamar nggih bareng. Nggih bareng. Barang apik. Nah, saat ini kan zaman jadul malih nggih. Ngaji kalau kita masakot nyetel Yai Khalil Arfafi niku setiap hari ada yang ngaji budi pekerti. Ndak apa-apa. Nah, ini buktinya niki. Di amal no yang niku. Selama dia itu 6 bulan, bukan hanya 100 kali, mulutnya tidak pernah kering baca istighfar, terus istighfar. Setelah 6 bulan, alhamdulillah, piyambake niku dapat jalan keluar. Gadah tanah sing asale niku didol gak payu blas. Tibake tanah niku mlebu lem jalan tol. Dibebaskan dengan harga yang mahal. Itu pasti panjenengan jawab. Niku kebetulan ngeten nggih. Dunya niku mboten sing kebetulan. Jadi sering kalau kita itu mengucapkan apa-apa itu pancen awak bejo kebetulan. Tidak ada. Niku semua yang terjadi itu adalah ditakdirkan oleh Allah. Selama 6 bulan susah, tapi tidak pernah putus asa membaca istighfar dengan penuh kekhusyukan. Akhirnya napa? Angsal arta niku miliaran. Sehingga uang itu bisa untuk usaha dan bisa untuk mendidik anaknya sampai selesai. Bocah papat niku prestasi kabeh, bahkan ada satu yang hafidhah. Itu adalah janji Rasulullah niku bener. Dan kita semua terhadap ayat Al-Quran, terhadap hadis, boten angsal ragu-ragu. Sing dawuh niku Allah istaghfiru rabbakum, itu adalah Allah. Man lazimal istighfar, sing dawuh Rasulullah. Terhadap Quran dan hadis kita ini kedah yakin, seyakin-yakinnya. Ini kuncinya. Dan bagaimana kita bisa yakin? Itu adalah harus punya iman yang kuat. Al-yakin imanu qulub. Yakin itu adalah totalitas iman. Kalau kita ini ingin berhasil, harus totalitas iman kita. Kemudian timbul ya keyakinan yang totalitas. Inilah yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini kan semuanya itu kan contoh bagi kita. Al-Quran itu isinya adalah akidah, nomor 2 syariat, nomor 3 adalah akhlak yang disebut tasawuf niku. Itu masih ditambah lagi yaitu kisah. Wa kullan naqusu 'alaika min amba'i rasul ma nufabbitu bi adak. Dawuh Allah Nabi Muhammad itu, saya telah menceritakan semuanya kisah-kisah Rasul itu adalah untuk memantapkan hatimu. Jadi ditambah dengan kisah-kisah niku. Kalau kita sudah dikisahkan Nabi Ibrahim bagaimana membangun rumah tangga bisa sukses seperti itu, putra-putranya menjadi abal anbiya. Kekayaan Nabi Ibrahim itu tidak ternilai. Karena apa? Korbannya mawon setiap tahun itu adalah 1000 kambing, 300 sapi, 100 unta. Niku kula hitung 13 miliar. Enten kira-kira sak Indonesia nih sing korban 13 miliar. Itu berarti kekayaannya kan luar biasa Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim ini adalah sebagai orang tua yang sukses. Kuncinya apa? Adalah punya iman yang sangat kuat sehingga yakin tanpa reserve apa yang diperintahkan oleh Allah, ora tahu dibantah. Meskipun ditanyakan kaifatul mauta, ini kan ditanyakan. Awalam tu'min, bala walakin yatma'inna qalbi, kan ngoten niku. Hanya untuk memantapkan hati. Lah supaya kita ini mantap hati kita itu selalu berdoa. Doa thariqah pasti enten niku. Allahumma tsabbit imanana. Kita supaya menjadi kuat. Dadi panjenengan sedaya dadi wong thariqah itu ora usah cilik ati. Wong thariqah itu adalah sumber dari keberhasilan. Punya potensi yang sangat besar
manakala bisa memaksimalkan thariqah ini, bisa mengaktifkan alam bawah sadar. Thariqah ini bisa membawa bagaimana kita ini bisa masuk ke tajalli. Bagaimana thariqah ini kita bisa memperoleh maunah, yaitu keajiban. Nah, ini yang kemarin saya bicarakan dengan profesor-profesor itu. Kalau kita amati pelaku thariqah kita ini masih banyak yang hanya di kuantitas jumlah zikiri. Kualitasnya niki yang harus kita tempuh. Sehingga nek wong thariqah kabeh insyaallah Indonesia niki selesai pun pauten 15 menit. Mekaten ingkang kula saged matur nyuwun ngapunten ingkang kathah asal kekhilafan. Muga-muga enten manfaate. Wallahu muwaffiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Haji Adin Anwar. Inna ilahi syafaatil barakatil syafaatil masyayikh bilatul rasulillah sallallahu ala kulli niyatin syarihah ala manana nabawu bi salamun nasyarihun al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Alhamdulillah hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Alhamdulillah hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja 'indana min a'malina. Allahumma illam nakun ahlan an nablugha rahmataka wa rahmatuka ahlun an tablughana li'annaha wasi'at kulla syai' ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma ya mufattihal abwab wa ya musabbibal asbab wa ya muqribal qulubi wal absar wa ya dalilal mutahayyirin wa ya ghiyasal mustaghifin aghithna tawakkalna 'alaika ya rabbana wa fawwadna umurana ilaika ya Fattahu ya Wahhabu ya Basitu. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi ajma'in. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbil arsyil azim. Nas'aluka ya Allah mujibati rahmatik wa ajaima maghfiratik wa ismata min kulli dzambin wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ithmin la tata'lana dzamban illa ghafartah wala hamman illa farrajtah wala dainan illa qadaitah wala karban illa nafastah wala dharran illa kasabtah wala maridun illa syafaidah wala faqrun illa aghnaidah wala jahlan illa 'allamtah wala dhallan illa hadaidah wala dha'ifan illa qawaidah
ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا لك رضا لا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك يا الله ما قضيت علينا من كل أمر واجعل عاقبته رشدا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين أصلح لنا شؤوننا كلها بما أصلحت بالصالحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة